Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Kisah tentang para pemuda beriman yang tertidur lama di gua telah dikenal sangat luas, baik di kalangan kaum muslimin, orang-orang Nasrani maupun Yahudi. Kejadian ini tergolong sejarah yang sangat menarik untuk dikisahkan, karena di sana tampak sebagian dari kekuasaan Allah yang diberikan kepada sejumlah manusia yang tetap muda walaupun telah berusia lebih dari 300 tahun, yaitu Ashabul Kahfi. Ada beberapa versi cerita tentang kisah Ashabul Kahfi, terutama datang dari kalangan orang-orang Nasrani yang menyebutnya sebagai legenda The Seven Sleeper. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri tidaklah membahas cerita ini secara mendetail dari awal sampai akhir, tetapi paling tidak kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa keberadaan para penghuni gua ini memang benar-benar ada. Kami kisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Pada zaman mereka ini hidup, kaumnya adalah para penyembah patung berhala. Karena kekuatan dan keteguhan hati yang diberikan Allah, dakwah pun telah mereka lakukan secara terang-terangan kepada pemimpin negeri ketika mereka berdiri dan mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tetapi hawa nafsu pemimpin mereka begitu pula dengan kaumnya membuat mereka semua menolak ajakan dari para pemuda Ashabul Kahfi. Bahkan para pemuda ini mendapatkan teror, ancaman dan pengusiran dari kaum dan pemimpinnya sendiri. Setelah semua cara tidak dapat lagi mereka usahakan, bahkan keselamatan mereka pun terancam, maka keluarlah mereka dari negeri tersebut atas petunjuk dari Allah. Hal ini seperti firman-Nya di surah Al-Kahfi ayat 16 dan 10. Dan apabila kamu meninggalkan mereka, kaumnya dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Itu niscaya Tuhan akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Dalam suasana yang mencekam akan ancaman pelenyapan dari penguasa negeri tersebut, Allah memberikan petunjuk kepada mereka dengan bersembunyi ke dalam suatu gua. Selanjutnya, Allah menginginkan mereka menjadi sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Di ayat lain, di surah Al-Kahfi, Allah pun telah menjelaskan kelanjutan kisahnya. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Dari sinilah keajaiban itu dimulai, yaitu ketika mereka semua merasa lelah sekali, menempuh perjalanan yang jauh, dan mengakibatkan kantuk yang sangat berat, dan kemudian tertidur pulas. Allah telah menutup telinga mereka dari mendengar apapun dari luar, yang akan membangunkannya dari tidur yang panjang. Mereka semua tidaklah menyadari bahwa fenomena fisika yang luar biasa itu tengah terjadi pada dirinya. Waktu menjadi jauh lebih lambat bagi mereka, sedangkan di luar gua, waktu tetap berjalan normal seperti biasa. Bila kita tinjau dari teori relativitas, bahwa waktu bisa jadi melambat karena dua hal, yaitu karena bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, atau apabila berada di medan gravitasi yang besar. Mereka berada di dalam gua yang berada di dalam bumi, tentunya medan gravitasinya sama dengan bumi, tidak mungkin lebih besar dari itu. Jadi fenomena fisika yang mungkin saja terjadi ialah karena mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ketika berada di dalam gua tersebut. Sebelum membahas mengenai fenomena fisika tersebut, marilah kita tinjau lagi ayat 18 surat Al-Kahfi, yaitu, Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur.
Bagaimanakah kita tahu seseorang itu tidur atau tidak tidur? Jawaban yang paling mudah ialah dengan mata tertutup. Posisi bisa melintang ataupun duduk, sekalipun mungkin bergerak ke kiri atau ke kanan. Tetapi mengapa firman Allah berbunyi, "Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tertidur"? Pengertiannya adalah bahwa jika kita melihat posisi mereka saat di dalam gua itu, mereka tidak dalam posisi tertidur. Sekarang, bagaimanakah kita mengetahui bahwa seseorang itu sedang terjaga atau tidak tidur? Jawabannya bisa saja karena matanya terbuka, dalam posisi terlentang, duduk, berdiri, atau sedang bergerak melakukan sesuatu. Kemudian di dalam ayat yang sama, Allah telah berfirman, "Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri." Sehingga kesimpulannya, saat mereka di dalam gua tidak dalam kondisi diam saja, melainkan sedang bergerak. Tetapi bagaimana gerakan bolak-balik ini sebenarnya? Bukankah orang yang kelihatan sedang tertidur juga kadangkala melakukan gerakan bolak-balik seperti ini? Pada penjelasan sebelumnya, sudah dikatakan bahwa jika kita melihat mereka, maka akan tidak nampak seperti orang yang sedang tertidur. Jadi bagaimana gerakan mereka itu sebenarnya? Untuk lebih memperkuat kesimpulan kita nantinya tentang hakikat pergerakan itu, marilah kita tinjau lagi firman Allah lainnya. "Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka." Pernyataan inilah yang mungkin membantu kita memahami hakikat pergerakan itu sebenarnya. Apakah kita akan merasa takut jika seseorang yang sedang terlentang tidur, kemudian sesekali ia membalikkan badannya ke kiri atau ke kanan? Tentu saja tidak, karena itu hanya hal biasa saat seseorang sedang tertidur. Tetapi bagaimana jika ternyata kita memasuki suatu gua yang belum pernah kita temui, dan ternyata di sana ada sekelompok orang yang sedang berputar sangat cepat sekali, seakan-akan mereka tidak dapat menguasai diri mereka sendiri, bahkan mereka tampak melayang di udara. Pemandangan seperti ini pasti akan membuat kita merasa takut dan akan segera lari berpaling, kemudian tidak berani kembali lagi. Di dalam hati kita pasti terdapat banyak prasangka, bisa saja menganggap mereka sedang melakukan ilmu sihir, belajar ilmu-ilmu gaib, atau lainnya. Fenomena seperti itu tentunya belum pernah kita jumpai sama sekali di dunia ini, karena itu wajar jika kita akan merasa takut akan peristiwa tersebut. Dari semua analisa di atas, mungkin dapat kita ambil pendekatan sainsnya, yaitu bisa jadi pada saat itu mereka sedang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati kecepatan cahaya. Jika dimasukkan di dalam rumus relativitas, pergerakan putaran ini sebagaimana yang Allah firmankan bahwa mereka bergerak ke kanan dan ke kiri, adalah karena pada waktu tertentu mereka berputar searah jarum jam ke kanan, dan di waktu yang lain Allah membalik perputaran itu ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam. Perpindahan arah putaran ini mungkin dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pada tubuh mereka, atau mungkin juga ada alasan tertentu lainnya. Dalam kondisi berputar itu, tentunya mereka akan berada dalam posisi yang sedikit melayang di udara. Hal ini tentunya agar badan mereka tidak terkena tanah, sedangkan posisi mereka terlentang tidur ataupun berdiri tidak bisa dipastikan dengan jelas, karena tidak ada ayat yang secara jelas menerangkannya. Analisa tersebut akhirnya membuat semua kejadian yang mereka alami di dalam gua itu menjadi mungkin bagi logika kita dan rumusan fisika, karena dengan bergerak cepat itulah, maka waktu akan menjadi sangat-sangat lambat. Karena waktu yang lambat itu juga, maka atom-atom penyusun tubuh mereka juga bergerak pelan, sehingga mereka akan tetap awet muda meskipun telah lewat 300 tahun menurut perhitungan normal. Para pemuda Al-Kahfi adalah manusia pertama yang dikabarkan di dalam Al-Quran yang mungkin dapat bergerak dengan kecepatan sangat mendekati kecepatan cahaya. Bagaimana dengan kekuatan tubuh mereka menahan kecepatan yang sangat tinggi itu? Hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, karena hal ini adalah sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sedangkan menurut ilmu fisika, fenomena tidur panjang mereka sangatlah mungkin untuk terjadi sesuai dengan analisa tersebut. Dan jika kejadian ini benar-benar terjadi, maka merekalah para pemuda Kahfi yang telah membuktikan pertama kali kebenaran teori relativitas waktu tentang kecepatan sebelum teori ini disampaikan. Walaupun mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya saat itu,
tetapi Allah ternyata telah memberikan keajaiban yang sangat luar biasa kepada mereka. Ini hanyalah pendekatan dalam ilmu fisika, sedangkan kejadian yang sebenarnya apakah demikian? Hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak ada kemampuan kita selain menyungkur, sujud atas semua kebesarannya. Allahu a'lam bishawab.